Sampai bahkan pakai baskom. Pahitnya itu dulu mertua juga sampai nyumput-nyumputin tuh baskom biar nggak dipakai, karena kan rusak kan, karena kita banting-banting kalau donat pakai tangan itu kan biar bagus jadi. Nama saya Hartini. Ceritain Mbak tentang usaha kue ini. Dari awal itu saya coba-coba bikin donat sekitar seperempat lah ya. Saya nyoba dulu seperempat, beli di itu juga telur cuma 1 biji. Nah itu ngaduknya pakai tangan, karena kalau donat itu kan harus kalis tuh. Jadi ngaduknya itu lumayan pengen nangis juga karena berat, walaupun seperempat itu berat. Tapi ya karena udah dari situ nyoba ya, terus nyoba, alhamdulillah jadi. Terus jadi itu saya coba cicipin ke tetangga, terus kata dia enak kok Mbak. Nah dari situ, dari testimoni 1 orang 2 orang, akhirnya saya berani bikin, nambah lagi setengah kilo, nambah lagi sekilo, itu dengan tenaga sendiri manual. Akhirnya karena saya berasal dari daerah Napal Sidomulyo sana, saya promosi daerah keluarga saya dulu ke sana. Jadi dari situ dapat 1 bulan itu terus naik gitu ya. Jadi promosi enggak promosinya tuh lewat HP gitu ya. Coba sih Mbak kirim ke sana, nah jauh kan. Tadinya suami juga nggak mau kan ngirim. Terus akhirnya coba sih ya kirim gitu kan. Nah karena kita murah, terus Murahnya berapa? murahnya itu dulu masih berapa ya, isi 10 itu 20.000. Sering ke sana, akhirnya ke sana itu omset lumayan ya, sekali ngirim itu 1 juta sampai 1,5 juta omset itu kalau sekali ngirim ke sana. Jadi suami itu mulai semangat kan, pokoknya sampai lembur-lembur sampai nggak tidur. Ya kadang kalau wayah pas goreng, dia yang goreng gitu, saya tidur dulu gitu. Subuh kita bangun lagi, karena pagi-pagi udah mau ngirim lagi gitu. Karena anak juga masih bayi, baru bisa jalan hampir setahun gitu. Ada sekitar pinjaman apa sih ya, kalau yang ibu-ibu itu biasa ya. Akhirnya saya berani ngambil buat beli mesin untuk donat. Ya, jadi kan kita nggak capek gitu kan, nggak capek buat ini saya pesan dari Medan itu kalau nggak salah dulu itu mesin itu. Jadi awalnya ya kayak gitulah. Terus dari saya bisa buka online offline kayak gini, gara-garanya itu media sosial dulu sering ditutup, sering diblok kan. Jadi apa yang kita udah buat kan bingung, kita mau pasarin di mana. Media sosial kan sering diblok ya sama pemerintah dulu tuh ya, sering ditutup. Nah akhirnya saya berani ini, gimana sih kalau kita online dan offline kita buka. Terus akhirnya dari situ saya beraniin diri dengan modal seadanya, saya bukalah toko ini. Di sini awal di sini. Itu donat, cuman memang udah semua sih, udah donat saya udah buat, terus bolen, kue ulang tahun. Ini 2020? Iya, 2020. Pokoknya sebelum corona itu omset itu lumayan ya tiap harinya ya.
modal awal banget ya, kalau modal awal banget sih kita sempat ngutang juga. Ya asli itu sempat ngutang juga ke ini, ke apa ya, ke warga tetangga, sempat bilang pagi-pagi kok udah ngutang gitu ya. Ya itu istilahnya. Cuman itu buat saya tuh motivasi aja ya, perjuangan, inget gitu lah, inget perjuangan saya. Ya Allah, dulu tuh saya sampai ngutang dari terigu, terigu dari seprapat, gula seprapat gitu kan, dari ya memang apa namanya, ngerintis seadanya di rumah lah, pakai bahan yang ada di rumah. Pokoknya pahit dah perjuangan saya itu dari lagi awal itu, karena anak masih bayi, jarang tidur. Pokoknya kalau baskom udah banyak lah ya korbannya baskom. Karena belum kebeli baskom yang kayak sekarang stainless. Kalau sekarang stainless kan belum punya karyawan. Belum. Mulai karyawan? Mulai karyawan itu sebelum saya pindah ke sini juga saya udah rekrut karyawan satu, untuk karena kan untuk beberesnya, untuk cucinya, karena kalau kita udah bebikinan itu cucian numpuk banget gitu, kayak loyang-loyang segala macam tuh kan numpuk. Bisa dibagi-bagi. Ya. Terus akhirnya saya beraniin di sini. Terus di sini juga akhirnya udah nambah cabang 2. Beraniin kan, gara-gara yang cabang pertama itu saya buka di pasar malam. Pembuatan kue berarti di sini sudah bukan donat ini aja ya? Macam-macam. Kita kan kadang-kadang kalau misalkan mau lebaran itu kan kita ngeliat pasar ya. Pasar itu kan kadang membutuhkan kue kering. Jadi ya kita buat juga. Gitu, ininya ya. Iya. Momen ya. Momen, kadang kan momen-momen yang kayak Natal, terus kayak Imlek gitu kan. Terus kalau kayak kita kan Idul Fitri, Idul Adha gitu, mereka tuh kan banyak yang nanya gitu. Itu ya momen buat pedagang kue, ya momen-momen besar. Kalau kadang kan orang itu, kalau yang kita yang kecil-kecil yang biasa kita stok. Cuman kalau misalkan dia request karakter baru kita stok, baru kita bikinin, Mbak bisa bikin ini nggak? Bisa gitu. Harga mulai dari berapa? Harga kalau yang paling murah itu kayak bento cake itu harga 35.000 sampai 500.000. Kalau ini harga 60.000. 60.000. Ya. Ini bahannya apa? Ini bahannya ya, kalau bahan dasarnya kita pakai brownies, cuman kita brownies asli ya, yang pakai coklat batangan, bukan sekedar coklat bubuk. Kalau coklat bubuk itu kan kayak itu bukan brownies aslinya. Kalau itu kan kalau kita pakai coklat bubuk doang itu namanya kue bolu coklat. Kalau kita asli brownies. Ini pembuatan di sini. Iya. Terus donat juga? Iya. Kalau donat harga berapa? Harga sekarang isi 6 15.000. Iya. Pembuatnya ini? Iya, semua di sini. Oke, nah di sini ini ada partner saya ya, ini lagi ngehias kue ulang tahun. Ini yang harga 60.000 tadi, yang kita setiap hari ada stok. Belum, ini untuk ready di toko Stok. Yang ready stock. Biasanya harga ini berapa? Kadang kalau sehari itu bisa dapet 20 dapat ya, Hes ya? 20 piece, 20 piece. Karena kan dia ada yang karakter, ada yang biasa kayak gini, ada yang agak gede gitu.
Yang sulit yang karakter. Iya, yang sulit yang karakter. Biasanya dari mana aja? Pesen itu ada yang dari Bandar Lampung, ada yang dari, kalau sini kan Katibung, alhamdulillah udah pada tahu gitu ya. Iya. Dari Kalianda juga ada. Terus kalau yang dari Bandar Lampung proses ngirimnya gimana? Kalau dari Bandar Lampung kita memang COD atau mungkin kalau ini yang kita antar langsung. Iya. Ada ongkir ya? Iya ada hampir. Iya pakai. Ini kebetulan donatnya lagi pada ngotek. Ini yang zaman dulunya di kerjaan kedua ya? Sendiri malah saya sendirian. Dulu sampai ngerjain sampai 5 kilo pun pernah. Enggak, karena kan kita sekarang pakai pakai mesin. Udah nggak pakai banting-banting. Itu zaman perjuangan ya? Iya benar. Ini lagi proses apa? Mas? Ini proses pemipihan, mipih. Ini proses berapa? Ketiga ya, Bun ya? Keempat. Oh, maksudnya biar ini ya nanti ngembang sendiri. Ya, karena kan dia biar donatnya itu ngembangnya tuh sama rata gitu ke atas. Bun, ini lagi dipotong gitu. Nggak apa-apa. Karena proses donat ini lumayan lama sih, sekitar hampir 3,5 jam baru kita siap jual gitu. Sehari bisa dapat berapa? Sehari ini kita untuk sementara paling ini hari ini sekitar 8 kiloan. 8 kilo. Pembuatannya. Karyawan sekarang udah berapa nih? 1, 2, 3, 5? Semuanya ada 10. Iya. Di 3 tempat? Benar. Ini kalau proses gorengnya tuh, ini gede banget nih apinya nih. Ini kalau goreng donat itu apinya harus stabil, harus 150. Donat itu kan kita juga nggak tuh harus pakai ini, terus kita ngangkatnya juga satu-satu. Kayu itu? Kayu. Ini untuk ngebaliknya. Nah, ini kan udah. Ini kan udah. Nah, ini udah kita ngangkatnya tuh satu-satu, nggak bisa sekaligus. Mana ini tempatnya? Nggak sekaligus gitu. Dia kempes. Apa namanya tuh? Dia kalau bergandengan gitu dia peot gitu. Harus sendiri-sendiri karena dia kan saking lembutnya gitu. Jadi dia harus ini nggak bisa dibarengin. Kalau dibarengin dia mepet itu bentuknya jadi beda. Gitu. Iya benar. Harus sabar ini kalau masalah proses donat. Terus pikiran juga kita nggak boleh usut. Iya. 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 Beneran kalau soalnya semua kuah itu nggak bisa ya, kita nggak bisa dalam keadaan galau sih hatinya. Kita harus plong. Kita ngaruh ke makanan itu ngaruh. Entah kita donatnya marah. Kadang ada yang kecil kayak kemarin tuh kemarin nggak ngembang dia. Entah kenapa. Marah terus kita nggak jadi laris gitu. Ada. Karena itu kan sugesti juga ya, karena kita istilah mindset lah ya. Karena ya ada aja kita semuanya kita ngerjainnya cepet-cepet apa gitu, pasti ada aja kan yang apa. Jadi ya bikin kue itu salah aja gitu. Banyak sih ya sebenarnya, cuman kalau buat saya sendiri sih yang penting tetap semangat, sabar, terus jangan menyerah. Kalaupun kita lagi down lagi ini, terus ingat lagi impian kita apa gitu. Kita punya alasan. Ya semua pedagang, semua pengusaha pasti ya. Pasti kita ngalamin downnya itu kadang kita kalau masalah omset laku nggak lakunya masih itu udah biasa ya, udah kita sebagai pengusaha. Cuman kadang ada faktor dari atau mungkin kompetitor, apalagi ya ada aja lah gitu. Kalau kualitas tetap di nomor satukan, walaupun sekarang itu sales udah pada WA juga
kalau bahan-bahan itu udah naik 15%. Tapi karena kita udah akumulasi dari awal ya, kita bisa mensiasatinya dengan cara kita gitu.